Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 14.06 di waktu Indonesia bagian barat, dan saya pikir Feminist Talk kali ini sudah bisa kita mulai ya, teman-teman. Narasumber kita sudah siap ya? Oke. Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali. Saya ucapkan di dalam Feminist Talk, rasisme di ranah personal, kultural, dan institusional, menyoal kekerasan sistemik dari sudut pandang perempuan Papua. Seperti yang teman-teman ketahui, kita akan berdiskusi bersama dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Javiera Rosa. Dia adalah seorang aktivis perempuan Papua. Nanti kawan Rosa ini bisa menyampaikan lebih detail tentang dirinya. Kemudian yang kedua adalah Rode Wanimbo. Ini kawan saya juga baru kenal dan beruntung sekali bisa kemudian jadi kenal ya karena agenda Feminist Talk kali ini. Kawan Rode ini adalah Ketua Departemen Perempuan di Papua. Nanti juga bisa memperkenalkan diri lebih dalam lagi. Ya, teman-teman, kita akan mulai Feminist Talk kita kali ini, dan seperti yang saya juga sampaikan gitu ya tadi, bahwa rasisme bisa dikatakan sebagai persoalan yang sistematis karena hal tersebut bisa terjadi di berbagai ranah seperti personal, kultural, dan institusional. Jadi saya ingin memberikan waktu kepada teman-teman narasumber di sini untuk menyampaikan pandangannya. Dari sudut pandang perempuan Papua, seperti apa teman-teman memaknai situasi tersebut. Dan saya akan persilahkan dulu ke kawan Javiera Rosa, yang juga saya terprovokasi karena statusnya, dia menyebutkan kalimat tersebut. Gitu. Silakan, Javiera. Iya, terima kasih Ika. Senang sekali karena gara-gara status Facebook itu akhirnya memprovokasi kita semua untuk bisa diskusi, bisa coba membicarakan sesuatu yang saat ini isunya memang sedang hangat. Tahun lalu panas, sekarang mulai hangat lagi, dan sedikit panas juga sih di Papua dan juga di Indonesia. Dan memang sudah banyak sekali percakapan-percakapan seputar rasisme ini, terutama dengan apa yang dialami oleh orang Papua pada waktu itu. Yang memicunya adalah yang di Surabaya ya, kejadian di Surabaya, tetapi orang mulai melihat kembali ke pengalaman-pengalaman dari kita di Papua seperti apa. Dan mungkin dari banyak diskusi-diskusi itu, kadang kita hanya melihatnya sempit pada pengalaman Papua itu sendiri, seakan itu hanya persoalan hitam putih. Jadi kita melihatnya hanya pada pernyataan monyet, kata monyet itu. Tapi kita perlu bertanya sebenarnya mengapa sampai kata monyet itu keluar gitu. Kenapa sampai ada ungkapan-ungkapan rasis yang keluar? Apakah itu hanya sebatas kulitnya saja, atau boleh dibilang itu sebagai ekspresi-ekspresi biasa saja, ataukah itu sebuah indikasi dari adanya sebuah sistem yang rasis di negara kita di Indonesia ini, dan sedang berlaku di Papua dan di mana-mana di seluruh Indonesia misalnya. Nah, karena itu saya sempat membuat semacam refleksi kecil aja, mencoba melihat apa saja yang sudah terjadi, dan saya sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya rasisme yang sedang terjadi di Papua ini itu dia menjangkau 3 ranah tadi, 3 wilayah, wilayah personal, wilayah kultural, dan juga dia ada secara institusional di Papua. Dan sebelum kita masuk ke sana, satu hal yang kita harus lihat bahwa ketiga aspek ini ya, institusional, cultural, dan personal tadi, itu dia sebenarnya terbentuk karena sebuah konstruksi. Jadi konstruksi rasisme itu sendiri
terbentuk secara kuat dan berakar tidak hanya di Papua, tapi sebenarnya juga di Indonesia. Dan itu termanifestasi di dalam konstruksi itu, dia termanifestasi di dalam ketiga wilayah tadi. Nah, kalau kita bicara soal konstruksi, kita tidak bisa lepas juga dari sejarah penindasan dan juga sejarah Papua, tapi juga sejarah Indonesia. Misalnya begini, ketika kita bicara soal konstruksi rasisme itu kita lihat dari bagaimana Indonesia terbentuk, bagaimana Papua menjadi Indonesia, dan bagaimana sejarah kolonialisme di wilayah yang sekarang disebut sebagai Indonesia, yang pada zaman bangsa Eropa masuk itu kan belum menjadi Indonesia yang sekarang ini ya, masih berupa individu-individu kepulauan dengan identitasnya masing-masing, termasuk juga Papua yang pada saat itu memiliki identitasnya sendiri, identitas yang beragam dari suku-suku yang ada dan mendiami satu pulau besar itu ya. Jadi kalau satu pulau itu artinya mulai dari bagian barat, yaitu di Kepulauan Raja Ampat, Sorong, sampai ke wilayah Papua Nugini di ujung di Samarai, Kepulauan Milne Bay dan sekitarnya, itu sebagai satu kesatuan yang utuh gitu. Nah, kalau kita lihat sejarah ini kan sejarah pendudukan orang-orang Eropa ya, waktu itu orang Eropa itu kan mulai melakukan invasi ke wilayah-wilayah lain di dunia ini dengan adanya satu doktrin yang disebut the doctrine of discovery. Jadi doktrin untuk menemukan wilayah baru yang digunakan oleh monarkis pada saat itu di Eropa, terutama Inggris, Prancis, Portugal, itu menggunakan doktrin ini dan menggunakan ini untuk melegitimasi pendudukan di wilayah-wilayah lain, terutama setelah Christopher Columbus itu tiba dari Amerika, waktu itu katanya menemukan benua Amerika tahun 1493 kalau tidak salah itu. Terus dia menemukan Amerika, jadi akhirnya doktrin itu yang dipakai. Nah, waktu itu intensinya kan intensi dari invasi wilayah-wilayah itu kan pertama dalam kerangka penyebaran agama Kristen ya. Jadi waktu itu kan banyak sekali explorer yang berasal dari kalangan Kristen konservatif yang menuju ke daerah-daerah wilayah-wilayah itu dengan maksud untuk mendudukinya, dan jika ada kelompok yang atau menemukan mereka yang boleh dibilang belum Kristen, maka mereka ingin mengkristenkan mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu untuk wilayah-wilayah yang doktrin ini juga berlaku untuk wilayah-wilayah di mana masyarakat pribumi itu berada. Misalnya di wilayah-wilayah seperti di Amerika Latin, di Amerika bagian utara, kemudian di Afrika dan di Asia itu dianggap bahwa mereka itu belum adalah jenis atau ras yang bukan manusia atau setengah manusia. Jadi tanahnya dianggap tanah kosong atau biasanya disebut istilahnya terra nullius ya, tanah kosong. Jadi ada semacam paham itu. Kemudian juga, itu semakin dikuatkan misalnya dengan lahirnya perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan sains. Misalnya pada tahun 1860-an itu ada seorang bernama Frederick Farrer kalau tidak salah, itu dia menulis sebuah publikasi yang berjudul kalau tidak salah The Aptitude of Race. Jadi dia membagi tiga kelompok ras itu. Yang pertama yang disebut sebagai kelompok savage atau kelompok yang liar yang seperti binatang. Nah, yang masuk dalam kategori kelompok ini adalah semua kelompok Afrika yang hitam, kemudian para masyarakat pribumi, dan kelompok lain yang kulit berwarna ya, yang bukan pengecualiannya untuk
Chinese tidak masuk dalam kategori ini. Kemudian kategori kedua itu yang semi civilized. Jadi mereka yang sudah lebih settle, yang punya kehidupan dan struktur sosial yang lebih mantap. Itu kelompok di sini yang masuk di situ tuh misalnya Chinese komunitas atau kelompok Chinese. Lalu yang paling baik itu yang civilized, itu ya kelompok orang-orang Eropa, orang Aryan yang terutama dulu menginvasi wilayah India dan kemudian menyebarkan paham Hinduisme. Kemudian kelompok Semitik dan Arabik itu masuk di dalam kelompok itu. Nah, Belanda masuk ke Indonesia itu punya sejarah tersendiri, tapi saya mau lihat secara khusus yang Belanda ke Papua. Nah, Belanda ke Papua itu juga kan dengan semangat untuk menemukan wilayah baru, mencari sumber-sumber ekonomi, dan ini masuknya juga dengan kepentingan kapitalis, waktu itu sudah ikut sekalian ya. Nah, kemudian waktu itu Belanda membagi 2 wilayah di Papua. Jadi mereka masuk lewat 2 wilayah misionaris, tapi juga itu menjadi dasar pembagian yang nantinya menurut saya akan menjadi masalah. Yaitu misalnya di wilayah utara itu khusus untuk wilayah Protestan, kemudian di bagian selatan itu wilayah Katolik. Nah, pada saat itu, kalau kita baca dari beberapa buku, misalnya sejarah gereja di Indonesia atau sejarah gereja di Papua, kemudian dari literatur yang lain, itu sangat kelihatan bahwa pendekatan pembangunan yang dibuat oleh Belanda pada saat itu di wilayah utara dan selatan itu sangat berbeda, karena dipengaruhi oleh situasi politik Belanda pada saat itu di Belanda. Jadi antara kelompok Katolik dan Protestan di Belanda ini kan saling berkonflik, berkompetisi untuk memenangkan siapa yang berada di tampuk kekuasaan. Jadi banyak kebijakan-kebijakan, terutama di wilayah selatan waktu itu yang didominasi Katolik, itu tidak mendapat porsi yang cukup baik. Makanya nanti kita bisa lihat dinamika ketika orang Papua mulai dibentuk dalam struktur yang baru, misalnya struktur sosialnya dibentuk baru, misalnya lahirlah kelas-kelas kelompok-kelompok elitis Papua dari kalangan politisi, kemudian kalangan pendidik, yang sebenarnya juga lahir dari pembagian tadi. Jadi misalnya nanti kita bisa lihat ketika proses politik pada tahun 61, 62, pembentukan partai-partai itu kita bisa lihat proporsi dari partai-partai itu. Misalnya keterwakilan dari wilayah selatan sangat sedikit, apalagi dari wilayah tengah yang adalah wilayah pegunungan yang baru tersentuh oleh administrasi Belanda itu ketika misionaris Katolik masuk misalnya, dan sebagian di wilayah Yali kalau tidak salah itu ada misionaris Sending juga masuk situ. Tapi secara umum nih pusat-pusat pemerintahan, kemudian pusat-pusat perkembangan itu lebih banyak di wilayah-wilayah pesisir utara dan selatan. Nah, ini akan mempengaruhi dinamika Papua yang sekarang. Nah, oke, lanjut. Jadi ketika kita bicara soal struktur ini, nah di Papua sendiri sudah terbentuk struktur itu pada saat zaman Belanda. Lalu datangnya misalnya administrator dari pemerintahan Belanda yang adalah guru-guru dari luar Papua, misalnya dari Manado, dari Maluku. Ini juga ikut mempengaruhi dinamika di dalam, karena secara tidak langsung pembentukan kelas itu terjadi. Jadi ada orang-orang kelas atas, yaitu mereka yang orang Belanda, kemudian orang Indonesia, atau ada juga orang Indo-Belanda, kemudian orang Indonesia, lalu di bawahnya adalah Papua elit, lalu di bawahnya lagi adalah rakyat biasa orang Papua. Jadi di situ kita bisa lihat nanti kenapa sampai sekarang di dalam Papua sendiri konflik itu tetap terpelihara, karena sejarahnya sudah ada. Nah, lalu kita pindah ke ke proses tadi. Jadi pada waktu Belanda masuk, itu kan lewat pendidikan, itu sudah ada proses-proses untuk pembentukan identitas Papua pada saat itu. Misalnya di wilayah selatan, saya tidak tahu kalau di wilayah utara, tapi saya kebetulan sedang membaca kembali dokumen-dokumen yang dari selatan.
Jadi waktu itu misalnya orang-orang Marin di bagian selatan itu dia mengalami perubahan yang sangat besar ketika orang Belanda, pemerintahan Belanda dan juga misionaris Belanda waktu itu melarang semua praktek-praktek budaya dan adat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Kristen, sehingga dilarang. Nah, praktek-praktek adat itu kan berasal dari agama adat nih, agama yang sudah ada sebelumnya. Lalu kenapa orang Marin mau menerima agama baru yaitu agama Kristen? Karena di dalam agama adat itu menceritakan soal kisah yang hampir sama, serupa. Misalnya kisah penciptaan manusia dan nilai-nilainya hampir sama. Sehingga ada keterbukaan untuk menerima. Tetapi ternyata dalam proses menerima itu benar-benar dilarang. Dan jadi ketika dilarang, maka semua aktivitas yang berhubungan dengan identitas orang Marin pada saat itu menjadi hilang karena terputus dengan praktek-praktek budayanya. Nah, jadi dan itu juga berlaku di tempat lain di Papua. Di tempat lain di Papua juga berlaku. Nah, yang saya mau bilang bahwa ini sejak awal itu kita sudah bisa lihat bahwa sudah mulai terjadi yang namanya institutional racism tadi. Jadi lewat cultural racism. Jadi lewat budaya tadi itu bahwa ada sebuah proses untuk memberikan identitas yang sama atau memberikan identitas baru yang ditentukan oleh pihak yang dominan atau yang memiliki standar-standar tertentu, mereka yang berkuasa itu yang memberikan identitas itu kepada orang Papua pada saat itu, sehingga orang Papua harus menjadi sesuai dengan standar mereka. Kalau Pak Beni bilang dalam banyak percakapan dengan Pak Beni, tapi juga dalam tulisannya itu misalnya Pak Beni bilang kalau dalam konteks Indonesia itu mereka mau mengindonesiakan kita, tapi di dalam konteks Belanda mereka membuat kami seperti orang Belanda gitu. Jadi itu sudah terjadi sejak awal itu. Nah, lalu perkembangannya ketika Indonesia mulai masuk. Nah, mulai sebetulnya juga dari zaman Belanda itu selain tadi secara institusional dia mulai masuk ya, mulai ke tingkat lewat gereja, misalnya dia membangun melarang praktek-praktek tertentu, lalu memasukkan paham-paham baru sehingga orang semua harus memiliki paham yang sama, memiliki satu identitas yang sama pada kelompok sesuai dengan apa yang mereka tentukan. Jadi ada proses rasialisasi ya, proses rasialisasi yang terjadi membuat menjadi satu ras yang sama. Ide ras itu kan tidak hanya berdasarkan warna kulit, tapi juga dia masuk dalam sistem ekonomi, sistem politik dan hal-hal lain yang terkait. Nah, kemudian waktu setelah pada proses politik tadi yang tadi kelas-kelas sudah terbentuk, kemudian partai politik terbentuk, nah masuklah Indonesia. Nah, Indonesia ini menjadi satu persoalan baru lagi. Jadi persoalan proses membangun identitas di Papua yang pada saat itu belum selesai karena masuk kelompok paham baru. Kemudian masuk lagi yang namanya Indonesia dengan ide keindonesiaannya. Nah, pertanyaannya itu begini, waktu Indonesia terbentuk, itu sebenarnya apa yang menjadi dasar terbentuknya Indonesia itu? Apakah karena kesamaan identitas atau karena ambisi dari para pendiri negara, terutama Soekarno yang ingin melakukan politik invasi, menguasai wilayah-wilayah kepulauan yang pada saat itu sebenarnya punya identitas masing-masing dan punya otoritas-otoritas masing-masing. Tapi karena ambisi Soekarno untuk membuat negara ini menjadi sebuah wilayah Nusantara, kemudian mulai menggabungkan, menduduki, pasti ada perlawanan-perlawanan. Kawan-kawan pasti lebih tahu dari saya. Kemudian hal kedua yang terjadi di Papua itu internalisasi rasisme yang dialami oleh orang Papua. Jadi setelah waktu zaman Belanda masuk, kita mengikuti gaya hidup orang Belanda.
supaya kita bisa diterima di dalam kalangan masyarakat Belanda. Misalnya kelompok-kelompok elit yang ada di kota, misalnya mulai dari cara hidup, bahkan sampai hari ini orang masih memanggil opa oma yang sebenarnya adalah konsep Belanda. Terus misalnya kita lebih melihat bahwa pada saat itu kami makan roti dan itu lebih baik begitu. Jadi konsep roti sebagai makanan itu seakan-akan menjadi satu tanda bahwa kelas kita naik hampir sama dengan orang Belanda. Jadi itu hanya sentilan-sentilan saja. Saya banyak kawan-kawan berpendapat bahwa Belanda lebih baik daripada Indonesia ketika menduduki atau memerintah di Papua. Mungkin itu benar juga, tetapi saya mau coba lihat bahwa yang namanya kolonialisme itu, kolonial itu pasti punya, dia tidak akan sangat mencintaimu sehingga dia membuat sesuatu yang lebih baik. Pasti ada usaha-usaha untuk menguasaimu dengan cara-cara yang kita tidak sadari. Jadi cara berpikir kita mulai berubah, cara pandang kita mulai berubah. Nah, dan kita harus ingat bahwa kejayaan masa-masa indah pada zaman Belanda itu hanya berlaku di wilayah-wilayah pesisir. Kita belum masuk lihat sampai ke wilayah-wilayah yang di inter island, maksudnya di wilayah-wilayah pegunungan. Itu tidak semua mengalami masa-masa kejayaan itu. Tidak semua orang makan roti. Tidak semua orang makan keju dan mentega. Tidak semua orang menikmati pesta nyora dan tuan pada saat itu. Itu tidak terjadi. Jadi saya tidak mau meromantisasi indahnya masa Belanda karena tetap kita harus bongkar ini supaya kita orang Papua pelan-pelan untuk menemukan identitas kita itu seperti apa. Nah, internalisasi ini juga terjadi pada saat kita dengan Indonesia ya, misalnya pengalaman kita waktu kecil nih, kalau di sekolah kita ke sekolah kita merasa rendah diri, minder, terus kita karena apalagi misalnya dalam tadi ranah-ranah personal itu ya, misalnya kita dibilang bau, kita dibilang ih rambutnya bisa disisir kah? Itu rambut kah? Itu kalau dicuci basah kah? Itu membuat trauma yang cukup berkepanjangan buat kita orang Papua, dan saya rasa dan saya yakin bahwa semua orang Papua yang saat ini mendengar itu merasakan hal yang sama, mengalami hal yang sama. Nah, terus juga internalisasi itu kan sebuah proses untuk bisa jadi rasisme itu kita terima dia sebagai hal yang normal dan kita berusaha untuk menyesuaikan sehingga kita bisa diterima oleh standar-standar itu. Misalnya contoh saat ini kalau kita upacara pernikahan tuh semua pakai kebaya dan berkonde sanggul gitu. Saya yang kadang suka bertanya kenapa kita harus pakai kebaya gitu. Nah, saya sangat bangga sekali dengan kawan saya Rode karena waktu dia menikah itu dia memakai busana Papua dengan kebanggaan yang luar biasa, dan walaupun untuk mendapatkan busananya cukup susah, dia harus terbang ke Narotali, meminta seorang mama secara khusus untuk menyiapkan pakaiannya, tapi itu satu upaya untuk mengembalikan itu karena kita sudah mulai tercabut. Misalnya juga ketika Hari Kartini ya semua perempuan wajib memakai kebaya. Nah, saya dulu suka protes-protes di Facebook, saya suka tulis bahwa Kartini, memperingati Hari Kartini itu bukan berarti harus memakai konde dan kebaya, tapi yang dilihat itu apa sebenarnya yang diperjuangkan si Kartini, yaitu bagaimana pendidikan untuk perempuan. Kan. Tapi negara ini memiliki satu sistem yang aneh, yaitu lebih melihat kepada sistem secara fisik tuh lihat kebayanya, lihat. Jadi aneh saja. Terus misalnya di Papua ini ada praktek-praktek bikin tumpeng itu. Kalau ada acara-acara tumpeng. Nah, katanya supaya bisa lebih Papua, bahan nasinya diganti dengan keladi dan ubi. Tapi apa bedanya gitu? Mau ganti ubi kah, mau ganti pisang kah, tetap tumpeng kan, gitu. Terus di sekolah-sekolah misalnya anak-anak sekarang, kalau zaman saya dulu tidak ada cium tangan di sekolah, tapi sekarang tuh semua anak-anak cium tangan. Nah, ini kan ada upaya-upaya menyesuaikan dengan supaya kita bisa diterima karena standarnya sudah dibentuk seperti begitu. Termasuk juga dalam misalnya dalam konteks kecantikan gitu. Jadi kalau rambut tidak
di bonding itu pasti nanti dianggap tidak keren gitu. Nah, saya pernah ngobrol dengan teman Polwan, seorang polisi wanita Papua yang dia bilang bahwa mereka memang diperintah untuk merebonding rambutnya dan memotong rambutnya sesuai dengan standar polisi. Jadi semua polisi wanita harus punya bentuk rambut yang sama. Saya juga dulu pernah menjadi pembaca berita di TVRI Lensa Papua, itu sudah lama sekali. Nah, waktu itu kan saya suka ini ya, gimbal-gimbal kecil juga. Nah, saya ditegur sama si produsernya, saya dibilang coba ganti, kalau bisa rambutnya dibuka atau disisir yang lebih rapi atau diluruskan. Saya bilang minta maaf Pak, saya dulu tes masuk ini saya tesnya untuk suara bukan untuk rambut. Jadi kalau memang saya tidak cocok ya saya mengundurkan diri. Akhirnya saya mengundurkan diri. Jadi ada standar-standar yang dibuat dan kita orang Papua itu menyesuaikan itu supaya kita bisa diterima. Nah, itu dari tadi internalisasi itu. Kemudian yang ketiga ini yang kemarin waktu zaman isu rasis mulai naik di Indonesia, lalu banyak orang yang bilang bahwa itu sebenarnya tidak ada rasisme, itu kan hanya orang-orang yang marah karena bendera merah putih dirusak. Itu bukan rasisme, tidak ada tindakan rasisme di Indonesia begitu. Terus misalnya waktu baru-baru ini dengan adanya Black Lives Matter karena George Floyd itu kena menjadi korban tindak rasis itu, semua orang bilang jangan samakan Papua dengan Amerika karena itu persoalannya lain gitu. Jangan bawa-bawa white supremacy ke Indonesia karena itu urusan orang kulit putih dengan kulit hitam. Nah, padahal sebenarnya itu ada terjadi yang namanya internalisasi white supremacy ke dalam Indonesia yang ditransformasi dan diadopsi sadar oleh sistem negara ini dan juga oleh masyarakatnya. Dan karena menurut menurut para scholars yang memang secara khusus mendalami white supremacy dan rasisme itu, mereka mengatakan bahwa white supremacy itu sendiri adalah sistem politik. Jadi sistem politik yang secara khusus itu terbentuk di dalam struktur kekuasaan, baik secara formal maupun informal, yang masuk ke dalam segala ranah. Jadi ranah sosial ekonomi, ranah privilege sebagai kelas yang mendapatkan privilege-nya lebih baik, kemudian juga distribusi kesejahteraan material, kemudian kesempatan, kemudian hak-hak dan kewajiban itu berpihak pada kelompok-kelompok tertentu, termasuk juga misalnya kapitalisme itu adalah salah satu manifestasi dari white supremacy tadi. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini bahwa Indonesia menjadi negara kapitalis sekarang, terus kenapa kita tidak mengakui itu begitu? Bahwa namanya mungkin saja bukan white supremacy, tapi ada sesuatu sistem yang sedang berlaku yang menduplikasi mengadopsi sistem yang sama. Namun orang Indonesia tidak pernah berani untuk bicara soal ini karena mereka takut menamainya apa itu. Padahal ada dalam prakteknya. Contoh, waktu peristiwa 98 ketika semua orang bicara soal di situ waktu itu disebut anti Cina ya. Anti Cina, kata Cina itu saja kan sangat rasis gitu. Anti Cina, dan semua orang bicara soal ya kami termarginalisasi dan lain. Tapi sebenarnya tidak, kalau mau dilihat lebih jauh itu lebih ke rasisme karena kebencian terhadap satu etnis tertentu, kebencian terhadap orang-orang keturunan Tionghoa yang dianggap menguasai. Nah, soal marginalisasi itu bisa dibahas dalam konteks yang bisa dibahas ketika ada forum-forum terbuka, tetapi ini kan tidak, jadi langsung serang dan langsung ada semacam perintah tidak tertulis yang mengatakan seperti begitu. Nah, lalu misalnya ketika Kawan Rosa, mungkin 2 menit lagi ya. Oke. Kemudian di Papua juga waktu aksi di Surabaya itu kan semua orang bilang sudahlah itu kan cuma cuma ini tuh respon dari pemerintah misalnya ya, respon dari pemerintah itu Gubernur Surabaya tuh bilang, Gubernur Jawa Timur bilang, ya kita semua saudara, kita Papua itu
kita. Ini ada istilah-istilah baru yang muncul pada saat itu. Papua itu kita bersama. Jadi bukan Papua itu kita yang solidaritas ya. Ini Papua itu kita bersaudara, kita tidak pernah rasis, itu hanya salah paham, mereka termarginalisasi jadi mereka berteriak. Ini kan praktek-praktek yang disebut sebagai color blindness tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan dan tidak mengakui bahwa ada praktek rasisme yang terjadi. Jadi respon-respon itu yang muncul, tiba-tiba semua orang jadi ramah terhadap orang Papua, tiba-tiba tuh muncul di TV, di media, di mana-mana itu orang Papua muncul. Nah, termasuk juga bagaimana perempuan-perempuan Papua ditampilkan dengan standar-standar mereka begitu. Perempuan Papua dimunculkan dalam media dengan wajah yang lebih lebih mudah diterima oleh publik Indonesia, misalnya dengan gaya berpakaian atau gaya penampilan. Saya tidak anti terhadap yang namanya penampilan, tapi ini ada semacam fenomena bahwa ketika ada masalah itu ditutupinya dengan cara itu tadi, membawa orang Papua muncul di mainstream media, muncul di permukaan, seakan-akan tidak ada soal dan kami baik-baik saja, kami teman, kami saling sayang gitu. Nah, itu terjadi bahkan setelah itu banyak sekali tiba-tiba ada orang-orang Papua mendapat jabatan-jabatan baru di jabatan baru. Jadi itu adalah upaya-upaya untuk menutupi apa yang tadi saya bilang. Lalu satu hal yang saya mau bilang soal bagaimana etnosentrisme itu menjadi salah satu contoh manifestasi dari paham white supremacy yang lahir dalam nama yang belum disebutkan di Papua, di Indonesia adalah terbentuknya kelompok-kelompok paguyuban seperti paguyuban Nusantara yang sangat reaktif waktu terjadi protes rasisme di Papua. Lalu mereka ini yang muncul dan melakukan kekerasan terhadap orang-orang Papua. Waktu itu menyerang orang Papua. Dan kemarin baru saja mereka juga menyatakan menolak keputusan hakim atas pengadilan 7 kawan di Kalimantan, dan mereka juga yang muncul. Jadi ini kelompok-kelompok ini memang dipelihara untuk menjaga dominasi kekuasaan dari kekuasaan yang ada di dalam sistem ini. Nah, lalu satu hal yang juga saya mau bilang sebelum saya lupa, sebagai bagian dari terstrukturnya dan tersistematisnya rasisme di dalam pengalaman orang Papua itu ketika pada saat operasi-operasi militer dibuat, itu perempuan-perempuan ini menjadi korban dari para aparat tadi, misalnya dengan menjadi korban pelecehan seksual dan kekerasan seksual, bukan hanya pelecehan tapi kekerasan, pemerkosaan, kemudian diperkosa lalu dibunuh, disiksa. Itu perempuan menjadi target utama karena perempuan dianggap sebagai kelompok yang paling lemah yang bisa dihancurkan dan cara menghancurkannya adalah dengan menggunakan itu kekuatan kekerasan seksual tadi. Jadi kalau kita kalau bunuh saja, misalnya perempuan bisa lebih baik kau tembak saya daripada kau perkosa dan siksa saya dan bunuh saya, itu menghancurkannya lebih dahsyat. Jadi kekuasaan yang berlaku dalam sistem yang saat ini itu mentarget perempuan-perempuan secara khusus dalam berbagai lapisan. Misalnya tadi yang lewat operasi militer, tapi juga di dalam konteks sehari-hari itu perempuan Papua itu tidak mendapat tempat di dalam sistem-sistem atau standar-standar yang dibuat oleh kelompok yang mendominasi kekuasaan. Mungkin dari saya itu dulu, nanti baru kita lanjut ya. Maaf jadinya panjang sekali, tapi tidak bermaksud memberi kuliah, hanya untuk coba melihat ini dalam kerangka yang lebih besar. Terima kasih. Terima kasih Rosa. Saya sendiri sangat menyimak gitu ya apa yang tadi disampaikan, sehingga juga akhirnya memutuskan untuk udah lanjut aja ini walaupun waktunya udah lebih dari apa yang kita sepakati tadi gitu. Tapi karena informasi yang kamu sampaikan menurut saya sangat penting dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih sudah memaparkan sejarah yang sangat mumpuni dan juga akhirnya memperlihatkan secara kuat ya bagaimana kolonialisme dan rasisme sebagai sebuah dua hal yang dia bisa terjadi secara bersamaan dalam konteks Papua, dan juga contoh-contoh yang sangat konkret yang tadi disampaikan. Terima kasih. Di sini juga kalau teman-teman lihat di chat, ada juga yang kemudian mengamini, mengiyakan. Ini ada kawan Ruth Miseriko yang juga bilang, saya rasa aneh kalau cium tangan. Betul sekali, Kak.
Gitu. Ini kawan juga yang aktif dalam koalisi anti kekerasan seksual ya. Saya mengikuti dirimu juga. Oke. Saya akan pindah ke kawan Rode. Kawan Rode ini sebagai Ketua Departemen Perempuan di Papua, mungkin bisa menyampaikan terkait bagaimana spesifik apa yang tadi perjalanan sejarah yang panjang, perjalanan penindasan rasisme dan kolonialisme yang begitu melekat dan kemudian berdampak sangat konkret pada perempuan. Mungkin kawan Rode bisa membantu kami semua untuk mengeksplorasi lebih dalam. Silakan kawan Rode. Baik, selamat sore dari Papua. Saya sangat menghargai, mengapresiasi perempuan Mahardika yang memberikan kesempatan kepada saya juga untuk bisa berbagi apa yang dialami perempuan Papua. Saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa perempuan Papua hidup di dalam lingkaran kekerasan. Dan saya ingin berbagi lingkaran kekerasan yang dialami oleh perempuan Papua itu ke dalam 3 fase atau 3 tahap. Secara umum dan sangat terperinci sekali, Sista Javiera Rosa sudah menyampaikan dengan sangat jelas. Mungkin saya hanya memberikan sedikit saja tambahan. Jadi fase pertama saya ingin sharingkan bahwa fase di mana manusia Papua atau secara khusus perempuan Papua hidup sebagai dirinya sendiri. Kita hidup di dalam wilayah adat kita masing-masing. Bapak saya berasal dari suku Lani, mama saya dari suku Walak. Wilayah adat Lapago sekarang disebut, ada 7 wilayah adat besar. Dan di dalam sistem wilayah adat Lapago, saya dibesarkan dan nilai-nilai komunal, nilai-nilai kesetaraan, kebersamaan, itu sangat dijunjung tinggi, dan kita hidup, kita bangga dan puas menjadi diri kita sendiri. Itu fase pertama. Saya tidak pintar menggambar, tapi saya ingin mungkin bisa kelihatan. Ini gambar yang saya coba buat tadi 20 menit sambil menunggu sebelum mulai. Jadi di gambar ini, iya. Ini adalah Honai, di mana sistem masyarakat di wilayah adat Lapago, kami tinggal ada Honai laki-laki, ada dapur atau Honai perempuan, dan juga anak-anak. Kita hidup makan bersama, membuka kebun baru, atau melakukan apa saja itu dimulai dengan duduk dan bicara bersama. Kita melihat semua orang sama nilainya. Ini adalah fase di mana perempuan Papua hidup, dan patriarki itu hanya membentuk perempuan hidup di fase ini itu dengan melakukan peran fungsi produksi dan reproduksi. Kemudian pada fase ini di mana kita hidup sebagai orang Papua, kita menghargai tanah, gunung, kita menghargai bumi ini, tanah ini yang kita lihat sebagai mama, yang memberikan kehidupan. Dan kita menjaganya. Nah, ini adalah fase pertama. Kemudian, fase kedua saya ingin mengutip lagi seperti yang Sista Rosa bilang, fase kedua di mana Pulau Papua didatangi oleh orang-orang asing, orang-orang dari luar Pulau Papua. Mereka datang dan mereka melihat bahwa cara hidup saya, identitas saya, ini kuno, ini tidak beradab, ini primitif, ini tidak baik. Sehingga pada fase kedua itu mereka datang dengan membawa berbagai agenda dan misi terselubung mereka, tetapi dengan topeng pembangunan, memberitakan Injil. Tapi saya secara khusus saya mau melihat dari perspektif Kristen. Pada umumnya misionaris yang memberitakan Injil di Pulau Papua itu di pesisir Papua itu tahun 1855. Tetapi dari daerah wilayah adat Lapago di mana saya berasal, itu baru di tahun 1950-an. Dan
misionaris, para pemberita Injil yang datang, mereka adalah yang tadi Sista Javiera sebutkan, mereka adalah orang-orang yang datang dari aliran evangelical konservatif ya. Jadi pada fase ini para pemberita Injil dengan aliran evangelical konservatif, mereka hanya melakukan atau memberitakan Injil yang tidak seutuhnya, yang hanya separuh, dan yang hanya berfokus pada bagaimana pribadi manusia atau keselamatan pribadi seseorang mengalami pemulihan dengan Tuhan dan akan masuk surga setelah kematian. Fokus Injil itu hanya disampaikan seperti itu. Aliran ini adalah aliran yang tidak mengakui bahwa Injil itu sebenarnya berbicara juga tentang keadilan yang sistemik, berbicara tentang pembebasan kaum tertindas, berbicara tentang bagaimana kita hidup berdamai dengan antar kelompok manusia yang berbeda suku dan ras, dan bagaimana karakter dari keadaan shalom atau keadaan surga yang disampaikan oleh mereka. Jadi sebenarnya Injil itu hanya separuh, tidak secara utuh. Dampak dari pengajaran Injil yang hanya separuh itu membuat gereja di Papua yang saat ini secara khusus Kristen Protestan itu ada hampir 50 denominasi sekarang di Papua. Tetapi gereja di Papua itu menjadi menjadi lembaga atau institusi yang terkooptasi, diam terhadap dosa-dosa struktural. Karena ya dia tidak mengajarkan Injil yang secara utuh. Jadi potret Yesus yang diperkenalkan adalah Yesus yang seakan-akan dia berkulit putih, dia berperawakan lembut, dan dia orang yang mengajar kasih dan mengalah. Padahal sosok Yesus yang berwarna coklat ya, berkulit gelap dari Palestina, dia memilih tidak lahir dari keturunan kaisar atau para penguasa. Dia memilih suku pribumi, suku yang miskin, yang tertindas dari satu keluarga kaum yang tertindas. Ini potret Yesus yang sebenarnya ini tidak benar-benar diajarkan. Sehingga gereja di Papua juga menjadi lembaga yang dalam tanda kutip memenjarakan perempuan. Jadi fase kedua saya gambarkan seperti ini. Rumah saya, rumah adat saya, tatanan sosial, identitas saya tidak baik, dan saya harus tinggal di dalam rumah seperti ini. Kemudian proses menghilangkan identitas, menghancurkan gambar dan rupa Tuhan di dalam diri manusia atau ciptaan Tuhan itu dilanjutkan ke fase ketiga yang tadi teman Rosa sudah menjelaskan juga bagaimana orang Papua di Indonesiakan. Jadi perempuan Papua mengalami patriarki di fase pertama, kemudian lingkaran kekerasan itu bertambah di fase kedua dengan self-esteem ya, martabat, harga diri, dignity. Kita dianggap orang yang hidup di zaman batu, tidak beradab, tidak bertuhan. Itu adalah kekerasan-kekerasan emosional, psikologis, dan ditambah lagi dengan proses Papua di Indonesia kan menjadi dengan harus di Indonesiakan dengan mendatangkan polisi, tentara untuk benar-benar proses itu harus terjadi, harus jadi ibarat pohon yang sudah dicabut dari akarnya, terus sekarang proses untuk membuat rumah yang baru itu harus benar-benar aman, itu harus ada yang jaga, tidak boleh ada yang melawan dan memberontak. Kemudian jadi dengan semua tahapan itu, dengan semua program kebijakan pembangunan menurut Indonesia itu adalah pembangunan, tetapi ya belum tentu di mata kami orang Papua itu adalah pembangunan, karena tadi
saya lupa di fase pertama ketika para pemberita Injil datang. Diikuti juga dengan perusahaan-perusahaan asing yang mengeksploitasi hasil bumi, isi dari gunung-gunung, dan juga minyak dari laut. Dan saya teringat Mama Yosepa Alomang, seorang mama pejuang perempuan yang melawan bagaimana Freeport McMoran mengeksploitasi hasil bumi. Dia bilang bahwa kalian datang seperti kalian datang dan memperkosa mama saya. Dan supaya proses pemerkosaan itu tidak disalahkan, tentara polisi didatangkan untuk menjaga. Sehingga saya tidak punya kuasa untuk melindungi mama saya yang sedang diperkosa. Kemudian masuk pada tahap yang ketiga, di mana seluruh, tadi teman Rosa bilang bahwa cara berpakaian kita, makanan kita, semua berubah. Saya menggambarkannya dengan gambar yang ketiga, yaitu saya berada di luar rumah. Saya berada di luar rumah dan saya bertanya, apakah ini rumah saya? Karena saya sudah menjadi tamu di dalam rumah saya sendiri. Itu yang saya ingin gambarkan dari fase yang ketiga. Jadi saya berpikir bahwa lebih ke pengalaman pribadi, saya langsung sharing masuk ke pengalaman pribadi di ranah personal, bagaimana rasisme itu saya alami sejak saya sendiri waktu SD, SMP, dan bahkan sampai SMA. Kami ada, mungkin teman-teman juga pernah terlibat karnaval ya, karnaval di sekolah, di mana guru memberitahukan kita anak-anak murid untuk memakai pakaian apa dari berbagai jenis profesi yang kita ingini. Dan dari SD, SMP, bahkan SMA, saya tetap memilih memakai busana tradisional saya, memakai sali, memakai noken, walaupun saya ditertawakan oleh teman-teman saya yang berasal dari suku lain, saya seperti dilihat, ya saya tidak bisa tebak ya apa yang ada dalam pikiran teman-teman saya, tetapi dengan cara apa ya, rasisme saya pikir tidak hanya seperti peristiwa yang di Surabaya, anjing, monyet, saya pikir bentuk-bentuk perlakuan rasisme dari cara pandang, dari bahasa tubuh, jadi pengalaman yang waktu SD, SMP, SMA, teman-teman melihat saya dengan cara pandang yang agak berbeda, karena ya memang koteka dan sali itu di mata Indonesia itu adalah simbol keterbelakangan, simbol kemiskinan. Tetapi ya saya merasa ini identitas saya, ini saya, jadi saya pakai walaupun saya mau ditertawakan, mau diejek, tetapi saya pakai karena itu identitas saya. Kemudian ada satu pengalaman, sempat di Australia saya mengikuti kursus kepemimpinan. Saya hadir dalam kursus itu dan saya ditanya oleh seorang teman berkebangsaan Australia. Dia melihat saya, dia tanya dari mana? Saya bilang dari Papua. Dari Papuanya dari mana? Saya sebut dari pedalaman, dari suku ini. Dia lihat saya dan dia bilang, sejak kapan Anda pakai pakaian modern seperti ini? Terus apakah Anda berasal dari keluarga yang kaya atau miskin? Pasti kaya ya, saat bisa datang ke Australia. Jadi saat itu saya senyum, saya bingung juga menjawab karena saya sulit untuk mau formulasikan jawaban saya karena saya berpikir pertanyaan pertama sebenarnya saya jawab. Saya bilang bahwa saya pakai pakaian seperti ini adalah suatu konsekuensi logis dari perubahan zaman. Yang Anda lihat mungkin dari foto-foto yang disebarkan oleh misionaris bahwa leluhur saya memakai koteka dan sali. Benar, itulah saya. Tetapi sekarang saya pakai pakaian seperti ini karena adalah sebuah konsekuensi logis dari perubahan zaman.
Tetapi untuk menjawab pertanyaan yang kedua, saya bilang, saya sulit menjawabnya karena definisi dan ukuran kaya atau miskin menurut Anda belum tentu sama dengan definisi dan ukuran kaya dan miskin menurut saya. Mungkin ada banyak sekali pengalaman, contoh, tapi mungkin hanya 2 saja yang saya bisa berbagi pada kesempatan ini. Kemudian, ya, Sister Rosa sudah bilang pada waktu menikah, saya bilang kepada suami saya yang sekarang, kalau menikah saya mohon satu syarat, izinkan saya menggunakan busana tradisional saya. Karena itu adalah satu kebanggaan. Saya terinspirasi ya dengan gerakan Black Consciousness Steve Biko di Afrika Selatan, bahwa kita harus merasa bangga begitu dengan diri kita, dengan siapa kita yang diciptakan, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa pencipta. Jadi ya puji Tuhan kami menikah selalu menggunakan busana daerah saya. Jadi saya pikir itu tentang mindset ya, pola pikir kita. Jadi seperti Steve Biko, kita harus melawan mengeluarkan mental penjajah dan melawan stigma, bahkan rasis itu harus dimulai dari mindset dan harus kita lakukan. Kita saja yang memulainya dulu, kita tidak boleh mengharapkan orang lain untuk melakukannya bagi kami. Kemudian mungkin contoh secara khusus di gereja ya, ada bentuk-bentuk ketidakadilan, bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan, di mana tadi di awal aliran tadi evangelikal konservatif yang melihat bahwa perempuan adalah sumber yang membuat dosa, sumber kejatuhan, sumber yang membuat dosa. Jadi perempuan tidak layak begitu untuk mengambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan gereja. Jadi di gereja saya, doa pembukaan sampai doa penutupan pada ibadah hari Minggu, itu semua dilakukan oleh laki-laki. Dan itu tidak masalah, itu bukan soal bagi saya, tetapi sekarang saya bersama teman-teman pemimpin perempuan yang lain yang ada di dalam gereja kami berkomitmen bahwa kami harus merubah sistem itu dari dalam dengan memulai kelompok-kelompok sel pemahaman Alkitab yang melihatnya dari sudut pandang yang baru. Kita sudah terlalu lama membaca Alkitab juga menggunakan kacamata orang lain. Kita harus pakai kacamata kita sendiri. Tetapi minta maaf saya bicaranya tidak tersusun ya. Contoh-contoh tadi yang saya ingin sampaikan itu keterwakilan perempuan di dalam rapat-rapat gereja atau konferensi-konferensi gereja itu hampir tidak ada. Kemudian pengalokasian dana untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang memperbaiki kualitas hidup perempuan itu juga hampir tidak ada. Dan untuk aspek ekonomi seperti kita gereja Injili di Indonesia ini pada umumnya anggota jemaatnya adalah petani. Jadi hampir seluruh anggota jemaat kami hidup dari menjual hasil bumi di pasar. Jadi hampir semua perempuan itu hidupnya setiap hari hampir di pasar. Dan penyediaan tempat yang layak untuk mama-mama Papua di pasar itu hampir tidak ada. Areal yang baik, kios atau tempat-tempat untuk berjualan itu hampir didominasi oleh teman-teman yang bukan orang asli Papua. Sehingga di Wamena, contoh di Wamena, di pasar Jibama, bahkan ada pasar-pasar yang bukan pasar umum, dan juga di Jayapura, di Sentani, di beberapa tempat di Papua pada umumnya, kita bisa lihat bahwa mama-mama Papua menjual hasil bumi mereka, hasil kebun itu, di tempat yang tidak layak. Kemudian
Ada lagi satu contoh, satu teman, dia sebagai seorang perawat, bekerja selama 15 tahun. Dia melihat, dia tidak puas dengan sistem layanan kesehatan, sehingga dia memiliki visi untuk membuka suatu klinik, di mana dia bisa menerima masyarakat yang datang dan ingin berobat, dilayani dengan menggunakan bahasa daerah mungkin pada waktu mau diagnosa. Tetapi sudah hampir 2 tahun lebih, dia tidak mendapat surat izin untuk memulai klinik. Sedangkan teman-temannya yang lain, yang bukan orang asli Papua, yang baru ada di Wamena, bisa mendapat surat izin dan membuka klinik. Nah, ini bentuk-bentuk diskriminasi rasial di bidang kesehatan. Contoh yang lain mungkin saya berbagi saja bagaimana pengalaman yang kesaksian beberapa mama-mama yang saya temukan, dampak negatif dari program-program pemerintah Indonesia yang tidak memperhitungkan kebijakan atau program ini apa dampaknya untuk perempuan. Dengan dana respek misalnya contoh konkret. Dengan adanya dana respek ini, banyak sekali beberapa kepala desa yang meninggalkan tugas mereka sebagai laki-laki di kampung untuk membuat pagar, fungsi dan peran mereka sebagai laki-laki ditinggalkan. Mereka lebih banyak ada di kota, ibu kota kabupaten. Sehingga mama ini, satu mama di kelas Siskiwi, dia mengatakan bahwa sudah 2-3 bulan saya harus menghidupi keluarga, ketika pagar kebun saya rusak, saya harus perbaiki sendiri. Dan bapak ini setelah 2-3 bulan pulang ke kampung dan langsung minta dilayani kebutuhan biologisnya. Jadi saya pikir ini salah satu contoh dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek lain. Kemudian saya masih punya waktu atau mungkin sudah? Maaf, tadi saya mute diri saya sendiri. Oh iya. Masih ada waktu, kawan Rudi. Mungkin sekitar 2 menit lagi ya. Baik. Seperti kemudian ada contoh-contoh lain yang seperti teman Javier sudah sampaikan tadi. Jadi saya melihat bahwa sekarang memang saatnya dengan peristiwa George Floyd di Amerika dan peristiwa kemarin dengan solidaritas yang sudah terlihat dari beberapa teman, beberapa kelompok masyarakat, mahasiswa, dengan 7 teman kami yang diproses di Kalimantan kemarin. Saya pikir sekarang sudah saatnya kita solidaritas di antara perempuan perlu dibangun dan perlu diperlihatkan juga ya secara langsung dalam tindakan-tindakan yang mungkin tidak harus besar, tetapi tindakan-tindakan kecil. Jadi ya saya pikir itu saja yang bisa dapat saya bagikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Semoga dapat memberikan sedikit keterangan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih, kawan Rode. Tangannya gini. Terima kasih, kawan Rode, atas pemaparan yang tadi menurut saya bukan sedikit ya, tapi memberikan pemahaman yang kemudian cukup mendalam gitu terkait dengan situasi yang terjadi di Papua, dan terima kasih juga sudah bersedia berbagi hal-hal yang bersifat personal gitu ya di dalam forum ini, dan gambarnya tadi menurut saya memperjelas gitu ya, tanpa banyak kata-kata, pakai gambar gitu kita sudah bisa melihat bagaimana perubahan perampasan ruang hidup yang terjadi pada masyarakat Papua. Nah, teman-teman, tidak terasa ini sudah sekitar 1 jam begitu kita berdiskusi. Setelah pemaparan 2 kawan saya ini, saya akan memberikan waktu bagi teman-teman yang ada
di ruangan ini sebagai partisipan ya, jika ingin menyampaikan secara langsung dan juga berbagi terkait dengan topik yang sedang kita bicarakan sekarang. Gitu. Jadi teman-teman bisa raise hand atau bisa menyampaikan di kolom chat gitu ya, bagi yang ingin berbagi secara langsung. Nanti dari kawan Tias Mahardika dia akan unmute teman. Nah, sebelum itu, ini ada banyak sekali pertanyaan. Ada 7 pertanyaan yang sudah disampaikan, dan saya pikir saya penting untuk membacakannya, begitu ya. Setiap pertanyaan teman-teman sebelum nanti kita ke sesi yang lain. Pertanyaan pertama, ini semuanya anonim, ada yang anonimus, ada yang pakai nama ya. Pertanyaan pertama ini anonimus. Saya ingin belajar dengan membaca lebih banyak tentang sejarah Papua dan latar belakang rasisme dan pelanggaran HAM di Papua. Mohon rekomendasi buku atau artikel yang ditulis oleh orang Papua, bukan orang luar Indonesia. Terima kasih. Pertanyaan kedua, itu dari Hayu Patria. Dia bertanya, bisakah kita secara tegas mengatakan bahwa sedang terjadi genosida di Papua? Pertanyaan ketiga, ini anonimus, mau tanya, bagaimana situasi kesehatan masyarakat, pendidikan, dan perlindungan perempuan dan anak sejak adanya COVID? Apakah anak-anak bisa belajar dari rumah atau ada kendala akses internet? Apakah perempuan Papua masih bisa bekerja dari rumah atau luar rumah? Apakah ada peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? Apakah fasilitas rumah sakit, dokter, perawat, dan pekerja kesehatan memadai untuk merespon COVID? Ini pertanyaannya satu, tapi punya sub-sub banyak ya. Gitu. Tapi intinya adalah terkait dengan COVID ya. Kemudian pertanyaan keempat. Saya kerja di LSM Internasional, dan saya jujur peduli sekali dengan kondisi di Papua dan ingin sekali bisa berkontribusi untuk perdamaian di Papua. Bolehkah minta saran, apa kontribusi yang bisa diberikan oleh LSM Internasional yang ingin bekerja di Papua? Bagaimana agar kerja kami tidak meneruskan penjajahan orang-orang Papua? Oke. Lanjut pertanyaan kelima. Ini dari Asrida Elizabeth. Saya tahu ini pembuat film Tanah Mama kan? Saya nonton filmnya beberapa tahun kemarin. Adat menjadi kekuatan orang Papua berhadapan dengan kekuasaan negara dan kapitalisme. Di sisi lain, ada pandangan umum bahwa adat itu patriarki, sebagaimana disampaikan Kakak Rode di fase pertama. Lalu, bagaimana perempuan Papua memposisikan diri? Bagaimana Kakak Ocha dan Kakak Rode melihat patriarki dalam adat? Kemudian, wah, masih bertambah ini kayaknya. Ini dari kawan Ruth. Saya sangat senang ikuti diskusi ini. Saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kakak berdua. Untuk Kakak Rosa, apakah perlakuan rasisme yang kita alami di Papua ini bisa kita katakan sama atau tidak jauh berbeda dengan apartheid di Afrika? Bagaimana kakak melihatnya dari sudut pandang instrumen hukum internasional? Untuk Kakak Rode, terima kasih untuk sharing konsep dan fase-fase penindasan terhadap perempuan Papua hari ini. Pertanyaan saya, pergeseran nilai dan budaya bergeser jauh dari apa yang dianut leluhur kita hari ini akibat pengaruh nilai-nilai baru. Paham patriarki pun semakin mengakar dan berubah tak tentu arah. Perempuan Papua semakin tertindas dan dilihat sebagai komoditas. Apa yang gereja dan kaum perempuan dalam adat atau OAP lakukan untuk mencegah asimilasi, peleburan kebudayaan kita, kehilangan bentuk budaya? Oke, sepertinya tambah lama tambah banyak. Saya bacakan dulu ya, Kak. Jadi ini mungkin teman-teman tidak harus untuk menjawabnya satu persatu, tapi ada poin-poin yang cukup sama gitu ya, sehingga bisa dirangkum. Kemudian lanjutnya, menghadapi semua rasisme dan diskriminasi yang bertumpuk dan berkelindan, bagaimana pergerakan perempuan Papua melawan semuanya. Lanjut, apa arti mahkota burung cendrawasih di foto Kakak Rode di poster? Bagaimana Kakak Rode dan Kakak Ocha melihat nama Papua atau simbol-simbol identitas Papua yang lagi marak digunakan oleh kelompok-kelompok lain di luar Papua? Kemudian, melihat bagaimana kemudian Papua dipaksa untuk di-Indonesiakan, apakah ada kebencian terhadap orang-orang Indonesia non-Papua secara umum?
2 lagi, kawan. Ini dari Riama. Iya, ya. Teman-teman panelis, aku nggak tahu dengan settingan webinar ini mungkin bisa melihat juga pertanyaan. Bisa lihat, ya. Bisa lihat ya. Okay. Tapi saya terlanjur sudah bacakan, ya. Jadi saya bacakan aja, tinggal 2. Riama Siringgo. Kak Rosa dan Kak Rode, begitu banyak perlakuan rasis yang dialami oleh orang Papua, terkhusus bagi perempuan Papua banyak mengalami kekerasan dan keadilan. Ini maksudnya ketidakadilan. Bahkan program-program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia juga banyak merugikan perempuan Papua. Yang mau saya tanya, bagaimana perempuan Papua mengatasi berbagai kesulitan dan keluhan yang mereka alami? Bagaimana perkembangan gerakan perempuan Papua? Yang terakhir, apa arti peradaban itu sendiri? Tolong bagikan contoh atau solusi bagaimana kita bisa melawan rasisme struktural dan stigma, agar kita bisa tahu identitas sebagai orang asli Papua tanpa terpengaruh. Begitu. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan yang saya kira sangat kaya, sehingga saya sebagai host di sini tidak perlu menulis lagi pertanyaan ya. Sudah banyak disampaikan sama teman-teman, begitu. Dan yang tadi mau ada raise hand, sepertinya saya melihat Ruth juga raise hand. Betul nggak ya? Co-host, Tias mungkin bisa bantu? Oh tidak, katanya. Sorry. Soalnya tadi saya sempat, salah. Oke. Berarti, tidak ada yang raise hand. Jadi, sepertinya teman-teman yang ada di ruangan ini, teman-teman peserta sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya di kolom question dan answer ya. Dan saya pikir cukup banyak dan cukup komprehensif tadi mau melihat tentang aspek di adat, kemudian juga kaitannya dengan sistem patriarki, kemudian juga bagaimana gerakan perempuan Papua, dan lebih spesifik juga dalam situasi COVID saat ini. Itu. Jadi saya akan persilahkan kembali forumnya kepada Rosa dan juga Rode. Semoga kawan-kawan tidak capek untuk menanggapi ini ya. Berat sekali nih pertanyaan-pertanyaannya nih. Kayaknya habis ini harus dilanjutkan di luar, Kak, khusus buat teman-teman yang ada di Jayapura. Setelah ini harus ada lanjutan ya. Mungkin saya mau mulai masuk dengan pertanyaan yang paling terakhir, yang apa arti peradaban itu sendiri. Saya tidak tahu definisinya ya secara teori, tapi saya cuma mau bilang bahwa ketika secara ilmu pengetahuan atau sains atau perkembangan ilmu pengetahuan di dunia itu mendefinisikan peradaban, bahwa misalnya bahwa sebuah masyarakat harus mengalami peradaban tertentu, yang disebut beradab adalah seperti ini. Jadi ada standar yang dibuat untuk menilai apakah suatu masyarakat itu beradab atau tidak. Saya secara pribadi biasanya lebih banyak mau mempertanyakan itu. Standar peradaban itu menurut siapa? Gitu. Dan apakah kita mau mengikuti itu, atau kita punya pandangan sendiri? Karena tadi bicara soal sejarah tadi ya, misalnya sejarah adanya suatu doktrin tentang discovery atau penemuan wilayah-wilayah baru. Nah itu kan juga alasan utamanya itu karena kita dianggap sebagai savage people, masyarakat yang tidak beradab, yang harus diberadabkan gitu, dengan memperkenalkan nilai-nilai baru. Jadi mungkin berangkatnya dari situ. Lalu kalau kita lihat misalnya contoh konkret, orang Papua pada masa lampau zaman nenek moyang kita itu sudah memiliki yang namanya peradaban yang mungkin tidak sesuai dengan standar peradaban orang Eropa atau orang lain. Misalnya, kalau kita pergi ke Wamena atau wilayah-wilayah misalnya di Lembah Mepago, itu teknologi bertani yang dinilai sebagai salah satu teknologi bertani yang cukup tua di dunia ini itu ada di situ. Misalnya dari sistem bedengnya, sistem irigasinya, terus bagaimana mereka membuat mengelola tanahnya dari tanah yang misalnya kalau di lembah
lembah Kamu itu di wilayah Mepago itu, dari tanah yang berlumpur itu bagaimana bisa menumbuhkan tanaman-tanaman itu dengan alat kerja yang sangat sederhana. Bahkan sebelum mereka mengenal cangkul, skop, atau logam, itu mereka menggunakan alat-alat seperti kayu. Dan itu yang mereka pakai sampai ketika bangsa Eropa masuk lewat misionaris, lalu mereka dikenalkan dengan yang namanya cangkul, skop itu. Tetapi sebelum itu sudah ada pengetahuan tentang bagaimana mengelola tanah, dan itu dinilai sebagai satu teknologi peradaban yang cukup tinggi. Ada beberapa literatur yang sebenarnya menulis tentang itu. Kalau kawan-kawan bisa cari, saya lupa namanya, tapi beberapa literatur yang berisi tentang penelitian pertanian tanaman petatas. Sebenarnya itu isinya tentang penelitian tentang persebaran petatas ya, tapi di situ mereka secara khusus meneliti, dan itu penelitinya orang Belanda. Pada zaman Belanda itu dia meneliti bagaimana orang Me di lembah Kamu itu menanam petatas dan memproduksi petatas dengan kualitas-kualitas yang bagus. Nah, demikian juga di daerah Bali misalnya teknologi untuk menanam petatas dan menanam keladi bete itu. Nah, itu pengetahuan yang atau teknik yang hampir sama yang ditemukan di wilayah pegunungan di Papua Nugini, yang disebut sebagai salah satu situs budaya tertua di wilayah New Guinea. Jadi itu bisa menjadi ukuran bagi kita bahwa sebelum kita bersentuhan dengan dunia Barat ya, dunia Eropa, kita sendiri sudah punya peradaban sendiri. Contoh yang kedua, pengetahuan tentang perbintangan. Misalnya kalau kita lihat orang-orang dari wilayah Saireri ya, misalnya orang Serui, Biak, Wandamen, itu mereka punya pengetahuan sendiri tentang perbintangan, sehingga mereka bisa melakukan pelayaran-pelayaran yang cukup jauh, tanpa kompas, tanpa teknologi apa-apa, karena mereka belajar membaca bintang. Dan itu diajarkan turun-temurun, dan itu bahkan dalam catatan-catatan yang kalau kita baca di beberapa literatur tuh bahkan sampai orang Biak tuh melakukan pelayaran sampai ke Madagaskar misalnya, dan juga ke sebelah timur itu ke wilayah Pasifik, di mana nanti kita bisa lihat ada bekas-bekas peninggalan yang membuktikan koneksi itu terjadi di masa lampau. Lalu juga teknologi pertanian, misalnya orang Marin memiliki kalender pertanian yang berdasarkan sistem perhitungan bulan. Nah, literatur begini tidak banyak kita temui di perpustakaan-perpustakaan di kampus di Papua. Itu sayang sekali, karena semua hanya sumber-sumber ini ada dalam bahasa Belanda atau sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi, kita orang Papua sendiri kehilangan pengetahuan itu, dan pengetahuan itu tersimpan di tempat lain. Nah, misalnya sistem kalender pertanian yang menyebutkan soal musim tanam, kapan harus ada pesta panen atau harvesting, yang biasa kalau kita lihat di Merauke biasa disebut sebagai pesta dambu, itu salah satu bentuk dari pesta panen. Jadi ketika orang mau panen, mereka akan datang dengan hasil terbaik mereka, dan itu dilombakan dan diberi penghargaan, dan itu berlangsung selama turun-temurun. Dan mulai hilang ketika tadi orang yang baru datang, nilai yang baru datang dan menganggap bahwa praktek-praktek itu tidak sesuai. Sehingga kita diperkenalkan dengan teknologi yang baru. Misalnya orang Marin yang dulu menanam sagu itu ditanam ya, jangan pikir dia memang tumbuh liar, tapi ada cara-cara tertentu untuk memperbanyak bibit sagu. Nah, tapi ternyata itu dirubah begitu. Jadi diperkenalkan dengan tanaman padi. Jadi yang tadinya menanam sagu, punya kebun sendiri, dan ada sistem kalender pertanian, sistem pertanian yang berlangsung, itu dihilangkan lalu dikenalkan dengan program padi tadi, berasnisasi, terutama menjadi semakin parah ketika Soeharto bikin program berasnisasi dan transmigrasi, itu menjadi semakin parah di situ. Dan ada pandangan tadi soal paradigma pembangunan yang kawan Rhodes sebutkan, ada paradigma pembangunan yang mengatakan bahwa yang kami bawa ini yang lebih baik, yang kamu punya tuh tidak baik. Jadi mereka mengajarkan teknologi pertanian baru kepada masyarakat kita. Dikenalkan dengan skop cangkul, lalu diajarkan yang lain. Misalnya kalau di Merauke dikenalkan dengan bajak, dengan kerbau menarik itu bajak ya. Jadi kita bisa lihat kalau kita ke Jawa tuh rasanya saya sedang berada di Klaten atau Solo, karena saya dulu kuliah di Jogja. Jadi saya bisa rasakan suasana seperti begitu. Nah, jadi
teknologinya diganti dengan teknologi yang lain, akhirnya tidak semua orang mampu untuk, tidak semua orang bisa bertahan di dalam proses adaptasi dengan teknologi yang baru. Nah, sehingga yang mendominasi adalah orang-orang yang memang menguasai teknologi itu kan. Kita bisa lihat itu contoh kalau kita mau bicara peradaban. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, teman-teman misalnya di gerakan masyarakat pribumi itu sangat kuat mengadvokasi bahwa peradaban kami itu sudah ada sebelum peradaban kalian datang. Gitu. Entah itu di wilayah Amerika Latin atau di Afrika atau di bahkan di Pasifik misalnya. Itu gerakan untuk kembali mengangkat itu bahwa kami sudah punya peradaban sebelum kalian datang. Itu sangat kuat saat ini. Dan saya rasa di Papua kita harus mulai dengan itu. Jadi ketika kita bilang kita mau melawan rasisme secara karena konsep pembangunan ini kan rasis tadi. Semua beranggapan bahwa mereka yang membuat aturan, mereka membuat kebijakan itu kan mereka yang mendominasi kekuasaan dan kebenaran tuh ada di mereka begitu, sehingga kita menerima itu. Dan buruknya lagi kita orang Papua juga bilang oh iya kami memang belum berpendidikan, kami masih primitif, kami tidak maju, kami tidak punya budaya menulis. Memang kami bukan orang yang mengenal huruf-huruf itu ya, huruf-huruf Latin, tapi ingat orang Papua punya ukiran ada. Ukiran itu adalah salah satu bentuk tulisan. Saya mau bilang, ukiran adalah salah satu bentuk tulisan yang berisi pesan-pesan. Kalau kita kembali ketemu dengan orang-orang tua, itu kita bisa tanya, ini maksudnya apa? Nanti mereka akan kasih tahu, oh ini maksudnya begini, ini ada lagunya. Kalau dalam istilah antropologi biasa dibilang songline-nya itu ada. Jadi kita bisa melihat koneksi antara satu kelompok manusia dengan kelompok yang lain tuh lewat kesamaan ukiran. Dan pernah terhubung, dan ukiran tuh bercerita. Nah, kalau kawan-kawan lihat di belakang saya tuh ada noken-noken. Itu bukan hanya sekedar pattern yang ditaruh di situ, tapi itu adalah bentuk pesan tertulis yang dibuat oleh perempuan-perempuan untuk menunjukkan bahwa ini ada maksudnya gitu. Dan maksudnya apa? Nah, itu yang harus tugas kita sekarang tuh mencari. Pesan-pesan itu apa maksudnya? Dan itu adalah bentuk budaya tulis yang paling awal buat kita. Karena budaya menulis yang huruf Latin sekarang itu kan berasalnya juga dari huruf yang di Mesir dikembangkan. Itu kan awalnya dari situ kemudian berkembang menjadi huruf Latin. Jadi saya pikir kita juga harus melihat bahwa kita ini bukan inferior begitu. Artinya kita punya sesuatu yang kita bisa buat karena kita bisa pakai sebagai kebanggaan tadi. Nah, itu jadi kalau Bob Marley bilang emancipate yourself from mental slavery itu maksudnya itu. Jangan kita selalu menganggap bahwa kita ini bawah dan tidak berarti sehingga ya sudah mari kamu datang kasih ini. Mari Bapak silakan, mari Ibu silakan. Iya kami memang miskin. Miskin kah? Gitu. Kita tidak miskin, kita sebenarnya orang-orang yang sangat kaya di atas tanah yang kaya, tapi karena mindset kita sudah dibentuk tadi dari awal tadi itu ya, dari yang kita bilang, sehingga kita melihat diri kita sebagai inferior, sehingga kita mulai bikin penyesuaian tadi begitu. Jadi itu mungkin dari situ. Terus saya mau bilang misalnya juga berkaitan dengan tadi pertanyaan soal patriarki dan budaya itu ya. Misalnya nanti juga berkaitan dengan identitas, pertanyaan soal mahkota cendrawasih. Pada zaman Eropa masuk itu kita bisa lihat bulu cendrawasih ada dipakai oleh para bangsawan Inggris yang ada di India, yang ada di tempat lain. Artinya burung cendrawasih itu adalah sesuatu yang berharga yang pada saat itu dia diperdagangkan. Artinya bahwa tapi buat kita orang Papua, burung cendrawasih itu adalah sebuah lambang identitas dan kebanggaan. Bahkan ada sebutan-sebutan dalam istilah bahasa kita masing-masing, kita menyebut cendrawasih itu apa. Nah, dalam budaya kita di Papua, memang tidak semua orang menggunakan cendrawasih, tidak semua perempuan itu menggunakan cendrawasih di kepala. Ada yang menggunakan di lengan sini ya. Misalnya kalau saya dari budaya Bapak
saya kemarin itu kita tidak pakai di kepala, kita akan pakai di sini. Tapi teman-teman dari Saireri misalnya akan meletakkan di atas kepala. Kalau ada upacara ini ya, penobatan Bensiowi kalau tidak salah itu pasti burung cendrawasih akan ditaruhkan di kepalanya. Nah, jadi burung cendrawasih ini lambang kehormatan buat perempuan. Ketika dia dipakaikan itu, dia menjadi seorang perempuan yang dihormati. Dan misalnya dalam beberapa budaya itu menjadi lambang nanti teman Rode mungkin bisa menjelaskan lebih karena Rode dalam konteks budaya dia itu dia punya cerita itu. Tapi misalnya kayak saya, misalnya hiasan kepala itu melambangkan status kamu tuh siapa begitu. Itu status seorang perempuan di dalam struktur masyarakat adatnya itu dia sebagai apa gitu. Itu akan ditunjukkan dari busana dia. Dia pakai apa saja begitu. Nah, saya biasa paling marah kalau lihat orang lain memakai itu. Misalnya Pak Tito Karnavian itu kita kasih dia burung cendrawasih terbaik, itu saya tersinggung. Karena apa? Dia punya hubungan apa dengan Papua sehingga dia harus dihormati dengan burung cendrawasih. Nah, itu pertanyaan buat kita orang-orang Papua sendiri, apakah kita mau menjual harga diri dan identitas kita dengan orang-orang itu atau bagaimana? Atau kita menghargai diri kita. Memang betul bahwa ada upaya untuk melindungi burung cendrawasih, itu betul. Tapi saya mau bilang bahwa sejak awal orang Papua tidak sembarang menangkap burung cendrawasih. Nah, kita harus juga melihat kenapa sampai cendrawasih diburu dan siapa yang buru. Nah, ketika dia diburu artinya ada permintaan yang cukup tinggi. Nah, siapa yang meminta cukup tinggi sehingga pembayarannya juga cukup tinggi? Hukum ekonomi kan berlaku di situ. Kita bisa lihat beberapa kasus burung cendrawasih diseludupkan oleh pihak-pihak aparat militer dan polisi. Nah, ini satu hal-hal begini yang harus kita coba lihat itu. Jadi, karena kalau kita orang Papua tidak memakai burung cendrawasih, dia kehilangan tadi identitas tadi. Jadi memang ini diskusi yang harus kita coba diskusi secara internal kita Papua ya. Lalu yang berikut misalnya, patriarki tadi. Jadi istilah patriarki itu sendiri baru datang bolehlah dibilang di Indonesia atau di Papua itu cukup baru. Tetapi mungkin saja prakteknya ada. Nah, sekarang pertanyaan juga buat kita, karena ada persepsi bahwa banyak orang berpersepsi begini, adat Papua itu salah dan menindas perempuan Papua. Nah, pertanyaannya apakah benar? Terus, apakah yang dimaksud adalah nilai-nilai adatnya atau praktek-praktek adatnya? Nah, itu pertanyaan refleksi buat kita. Nah, kalau kita bicara soal nilai, itu berarti kita kembali ke nilai yang pertama dulu. Sebelum ini, yang tadi Rode gambarkan waktu masih honainya masih utuh, itu kita kembali ke situ baru kita lihat dulu. Bagian mana yang memang merugikan perempuan dan bagian mana yang tidak merugikan perempuan tapi justru menghormati posisi perempuan. Itu bagian itu kita belum gali secara baik. Tiba-tiba orang lain datang dan kasih tahu bahwa ya adat kamu ini menindas perempuan. Tanpa kita menyelidiki dulu, kita sudah bilang, oh ya betul, adat kami menindas. Nah, ini tugas kita sebagai perempuan-perempuan Papua untuk coba menggali itu dari masing-masing perspektif budaya kita dulu. Misalnya kelompok-kelompok suku tertentu silakan kumpul dan coba gali itu, bicara dengan orang-orang tua untuk gali dulu. Nah, setelah itu baru nanti, misalnya saya lihat ada beberapa kawan seperti teman Vero Hubi dan kawan-kawan dari komunitas perempuan Huvula itu mereka bikin diskusi khusus tentang itu untuk coba lihat perempuan dalam struktur adat mereka seperti apa dan bagaimana patriarki itu ada. Nah, model-model ini yang harus kita buat supaya kita bisa menemukan sejak kapankah terjadi perubahan-perubahan nilai dan praktek itu bergeser. Misalnya dalam hal mas kawin yang dulunya dan juga dalam sistem ekonomi adat kita itu yang dulunya adalah nilai sosialnya ya, sosial kapitalnya tuh yang lebih terasa. Tapi sekarang tuh ekonomi kapitalnya yang ini. Jadi ada pergeseran. Nah, pergeserannya tuh sejak kapan? Apakah sejak budaya baru masuk, lalu orang mulai mengenal uang,
Karena kita perlu tanya sejak kapan praktek mas kawin dengan misalnya bayar babi dan kulit bia atau bayar kapak batu itu stop lalu berganti menjadi uang. Itu kita harus selidiki juga. Apakah memang karena ada pengaruh budaya kapitalisme yang masuk dan membongkar itu sehingga kita melihat uang dalam bentuk uang yang lain itu lebih berharga dari nilai itu. Karena alat tukar yang kita punya itu kan sebenarnya dia merupakan modal sosial. Jadi dia tidak hanya berupa alat tukar ekonomi, tapi dia juga alat tukar sosial karena itu mengikat hubungan antara sesama orang Papua. Jadi dan dia akan beredar. Yang tadi kalau kita bicara soal distribusi of wealth ya, distribusi dari kekayaan itu dia tidak akan tinggal dalam satu keluarga, dia akan putar nih. Mungkin teman-teman yang dari Jayapura itu bisa kasih tahu bagaimana kapak batu itu dia akan berputar dari satu keluarga ke keluarga lain. Manik-manik akan seperti misalnya kawan Ruth pernah bikin video tentang pembayaran peminangan dalam adat orang Port Numbai ya, adat Sentani kah, adat Port Numbai, nanti Ruth bisa koreksi saya. Itu menunjukkan ada hubungan itu, menggabungkan dua keluarga, dan dua keluarga ini bukan cuma dua keluarga inti, tapi keluarga yang sangat besar. Jadi sistem komunalnya itu dia bekerja di situ, berfungsi di situ dengan adanya fungsi nilai sosial dari proses-proses pembayaran mas kawin. Nah, ini yang memang kita harus lihat di situ. Jadi ketika ada pandangan bahwa adat merusak, sabar dulu, kita tahan deh dulu di sini, mari kita bongkar dulu yang ini, baru kita perempuan Papua sendiri yang harus merumuskan itu dan menyepakati itu. Baru kalau orang lain datang, sabar dulu, kok dengar kita bicara dulu, gitu kasarnya. Maksudnya bukan kasar, tapi singkatnya seperti begitu. Terus juga soal genosida ini memang penting ya. Pengalaman sejarah orang Papua, kalau kita bicara genosida ini ada dua hal. Kita bicara melihat dari perspektif hukum instrumennya ya, instrumen hukum internasionalnya, dan melihat dari fakta-faktanya. Nah, sayangnya definisi genosida yang sekarang dipakai dalam aturan hukum internasional itu tidak merepresentasikan fakta dan situasi yang dialami oleh orang Papua karena dia sangat sempit. Makanya banyak ahli-ahli hukum yang sedang meminta supaya aturan definisi genosida itu dirubah, gitu. Dan itu diperjuangkan juga oleh kelompok-kelompok masyarakat pribumi untuk mendorong perubahan hukum pengertian genosida. Nah, faktanya kalau kita mau lihat itu beberapa ahli atau beberapa orang menuliskan tentang slow motion genocide, itu proses genosida yang terjadi secara lambat perlahan tapi dia terus menerus gitu dan dia terus berlangsung. Nah, itu yang memang tugas kita adalah bagaimana mendorong supaya proses slow motion genocide ini tidak berlangsung. Nah, makanya kalau saya mau kaitkan dengan pertanyaan soal bagaimana LSM bisa terlibat di dalam proses perdamaian. Nah, perdamaian ini kan kondisi yang ingin kita lihat. Nah, untuk menciptakan kondisi yang ingin kita lihat itu berarti kan harus ada sebuah proses untuk mencapainya. Nah, proses untuk mencapainya itu bagaimana? Ya harus dengan menyelesaikan persoalan dan harus berani untuk bicara bahwa kami mendukung penegakan HAM di Papua, tetapi HAM itu tidak dalam satu box sendiri. HAM itu juga terkait dengan akar masalah yang terjadi di Papua, yaitu persoalan politik. Nah, banyak LSM internasional yang mau bicara tentang Papua takut untuk menyentuh aspek politik dan hanya tinggal dalam box HAM. Karena itu nanti dia akan stuck di situ, karena orang Papua melihat HAM itu ke bawah lagi, ke akar gitu. Kalau akarnya tidak dicabut dan diselesaikan, persoalan yang di sini akan tetap selesai. Dan Indonesia pun negara melakukan pelanggaran HAM kepada orang Papua juga karena politik tadi, karena motivasi politik dan rasis tadi, dua itu. Jadi kalau kita hanya pangkas di bagian atas, dia akan terus tumbuh ini. Orang Papua akan terus berteriak minta supaya persoalan politik itu harus diselesaikan. Jadi memang kalau mau masuk ke dalam ranah itu harus siap untuk mengambil dua bagian ini. Lalu pertanyaan Ruth tentang
apakah ini bisa disebut sebagai apartheid? Kawan Rosa, mungkin ya. 2 menit lagi ya. Oke, baik ya. Kakak Frederica Corain pernah menulis satu tulisan yang sangat bagus yang menjelaskan bagaimana koneksi atau hubungan antara apartheid di Afrika Selatan dengan persoalan di Papua dengan melihat persoalan mama-mama pasar ketika waktu itu melakukan advokasi. Nah, saya tidak tahu tulisan itu ada di mana, tapi mungkin kita bisa minta Kakak Rika untuk berbagi soal itu, karena Kakak dia coba melihat itu, dan memang kalau kita lihat itu, kalau dari prakteknya, memang tidak ada satu kebijakan tertulis ya, bahwa ada pembedaan-pembedaan, tetapi di dalam prakteknya itu ada pembedaan-pembedaan. Ada pemisahan-pemisahan yang tidak tertulis yang kita bisa lihat. Nah, lalu ketika kita ke COVID ya, COVID ini memang kebetulan kami dari Koalisi Perempuan Papua Bergerak Selamatkan Manusia Papua dan juga teman-teman dari Perempuan Gidi itu beberapa waktu ini kami memang merespon dengan situasi COVID, terutama dampak yang dialami oleh para perempuan pekerja pencari nafkah utama. Jadi kami menggalang donasi untuk membantu mereka dan memang sangat terdampak sekali. Nanti Sister Rode bisa menambahkan di situ. Soal anak-anak belajar di rumah, saya punya keponakan yang kami tinggal di Kota Jayapura. Dari sekolah tidak memberikan arahan apa-apa tentang belajar di pakai internet, karena sekolah itu kebanyakan 90% adalah orang asli Papua dan masuk dalam kategori sekolah yang tidak terlalu elit. Jadi anak-anak main dengan bebas, tapi untungnya banyak keluarga-keluarga yang setiap hari mereka berusaha supaya anak-anak bisa belajar, setidaknya membaca atau menulis. Tapi bermain itu menjadi kesenangan dari anak-anak. Nah ini, tapi di beberapa sekolah lain yang boleh dibilang cukup lebih baik fasilitasnya, mereka dikasih tugas-tugas untuk belajar dengan lewat internet. Jadi memang kita bisa lihat ada perbedaan di situ. Mungkin dari saya begitu ya, nanti Sister Rode bisa tambah. Maaf kalau saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Rosa, dan saya pikir banyak sekali poin yang juga ditambahkan tadi ya, dan saya pikir metode untuk refleksi yang tadi juga disampaikan untuk memberikan komentar terkait dengan situasi adat di Papua, refleksi di perempuan, dan menemukan pengertian patriarki dari proses teman-teman perempuan Papua sendiri. Saya pikir itu poin yang sangat saya simak tadi ya, selain juga yang lain, dan sangat itulah feminisme gitu. Terima kasih sudah sharing. Selanjutnya untuk kawan Rode, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya mencoba untuk ada satu teman tadi bertanya buku-buku apa yang bisa dibaca, direkomendasikan. Saya ingin merekomendasikan. Saya baru belajar mencoba untuk banyak membaca buku, dan ini ada ada satu buku yang saya mau rekomendasikan yang ditulis oleh Bapak Pendeta Beni Giai, yang berjudul Hidup dan Karya Bapak John Rumbiak. Tapi Bapak John Rumbiak dia adalah pemimpin Elsam, dan di dalam ini banyak sekali sejarah awal peradaban manusia Papua, datangnya orang asing sampai dengan kerja-kerja kemanusiaan. Tadi sempat saya sampaikan tentang Mama Yosepa Alomang, dan ada banyak kisah perlawanan-perlawanan dari bidang politik, HAM, dan aspek-aspek lain. Jadi bisa ada banyak buku, tetapi bisa saya bisa lebih didekatkan ke kamera. Judulnya Hidup dan Karya John Rumbiak. Terima kasih. Ya. Kemudian saya ingin menggarisbawahi apa yang tadi teman Javiera mengatakan, bahwa memang inti dari kebohongan peradaban Eropa yaitu Tuhan memberikan kuasa atau dominasi hanya kepada kelompok orang-orang tertentu dan tidak kepada semua orang. Jadi itu adalah inti dari kebohongan peradaban Eropa. Jadi mari kita
tanggung jawab saya sekarang, tadi ada pertanyaan ya, apa yang dilakukan oleh gereja untuk membebaskan perempuan. Jadi kebohongan dari peradaban Eropa yang dimasukkan di dalam pemberitaan Injil yang tidak utuh. Kami mencoba dalam kepemimpinan saya sebagai Ketua Departemen Perempuan di periode pertama, 5 tahun pertama, 2013 sampai 2018, itu fokus kami hanya diskusi-diskusi, seminar, itu hanya fokus di tema sentral adalah nilai perempuan menurut Yesus, bukan nilai perempuan menurut para teolog, bukan nilai perempuan menurut para misionaris, bahkan nilai perempuan menurut ketua sinode sekalipun atau pemimpin gereja sekalipun, tetapi nilai perempuan menurut Yesus. Jadi untuk membongkar kembali, memindahkan kebohongan yang sudah diterima secara utuh di dalam pikiran kita perempuan harus dibongkar kembali dengan melakukan diskusi secara terus-menerus. Pendalaman-pendalaman Alkitab yang tidak hanya sejarah pengalaman orang Palestina ya, orang bangsa Israel, tetapi bagaimana Injil itu dikontekskan dengan pengalaman orang Papua. Dan teman-teman di Afrika Selatan menyebut itu sebagai apa? Decolonizing the gospel ya, decolonizing gospel, tapi juga lebih spesifik lagi sekarang kita harus decolonizing Jesus. Potret Yesus yang diperkenalkan oleh orang Eropa itu beda dengan Yesus yang sebenarnya gitu. Jadi itu yang kami mencoba lakukan di gereja dengan diskusi-diskusi di kelompok perempuan. Kemudian saya ingin sampaikan lagi tentang pengalaman situasi kita, apa yang kita lakukan merespon pandemi COVID ini. Memang pemerintah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, tetapi sebagai gereja kami juga harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dan di awal saya katakan mayoritas ya pada umumnya anggota jemaat, berangkat dari anggota jemaat kita yang semuanya adalah petani. Kami melihat bahwa mama-mama di pasar, khususnya di Sentani, di kota Jayapura, itu tidak tersentuh oleh pemerintah, secara khusus dinas kesehatan. Mereka tidak ada ketersediaan air, bahkan masker. Jadi kami melakukan aksi, kami berikan apa yang ada pada kami, kemudian membuat poster, menyampaikan kepada keluarga, teman, kita harus memberikan masker kepada mama-mama yang ada di pasar. Jadi Departemen Perempuan Gidi memberikan alat pelindung diri. Pertama kita berikan 100 paket masker, sarung tangan, hand sanitizer, dan juga kita berikan, karena 100 itu sangat sedikit, kita lakukan penggalangan bantuan dana dan 500 paket masker kita berikan. Kemudian kesadaran mahasiswa yang ada di asrama dan kelompok-kelompok lain juga mulai membuka kebun, membuka lahan untuk berkebun. Dan kami melihat itu sesuatu yang sangat positif ya, sesuatu yang sangat baik. Kesadaran itu mulai ada bahwa kita harus berkebun. Jadi kami juga memberikan bibit dari makanan pokok kami ya, seperti ubi, keladi, jagung, pisang, ketimun, dan sayur-sayur yang lain. Kami dapatkan dari mama-mama kita yang punya kebun, kemudian kita berikan kepada 13 kelompok komunitas pemuda mahasiswa, kemudian kelompok-kelompok lain yang sudah buka lahan, kita salurkan bibit kepada mereka. Jadi itu hanya kecil ya, hanya sesuatu yang kecil, tetapi lebih baik kami berbuat sesuatu yang kecil daripada tidak. Dan berharap kepada pemerintah, memang situasi awal di Papua pada saat COVID itu kan
1 bulan pertama kita harus menunggu beli alat untuk mengirim spesimen untuk pemeriksaannya, kan harus dikirim lagi ke Jakarta, tunggu beberapa hari, lalu dikirim ke Papua. Jadi memang akses layanan kesehatan dan fasilitas yang sangat-sangat terbatas juga sangat berpengaruh. Jadi apa yang bisa kami lakukan, itu yang kami lakukan. Mungkin pertanyaan tentang apa lagi ya? Ya, saya pikir tadi ada satu pertanyaan, jika ingin membantu ya LSM internasional, jika ingin membantu atau bekerja sama dengan LSM apa saja yang ada di Papua, saya pikir teman Javiera yang lebih punya banyak pengalaman bekerja di LSM. Kalau saya lebih di gereja, tapi saya merasa ada banyak LSM seperti LSM yang fokus di lingkungan hidup, ada Walhi, ada Yali, dan juga ada LSM yang LSAM. Tapi kita di gereja juga ada LSM yang fokus dengan pengembangan community development, pengembangan masyarakat, pengembangan kapasitas, kerja-kerja membangun kapasitas untuk keadilan dan perdamaian. Seperti di Gidi ada Yapelin, juga ada banyak LSM lain. Mungkin itu dari saya. Oh maaf, tadi ada satu ya tentang cendrawasih. Saya hanya menambahkan saja, teman Rosa sampaikan bahwa itu adalah simbol kebesaran ya, simbol kebanggaan. Dan memang untuk kita di daerah wilayah adat Lapago itu digunakan juga khusus untuk bapak-bapak atau kepala-kepala suku, pemimpin-pemimpin perang. Itu simbol kebesaran ya, kebesaran yang dipakai oleh pemimpin-pemimpin perang. Dan ada suku-suku tertentu juga yang perempuannya terlibat, perempuannya ikut berperang. Dan itu adalah sesuatu yang layak untuk perempuan yang terlibat dalam perang juga dipandang benar, dipandang baik untuk menggunakan cendrawasih. Dalam tatanan budaya kita, peran-peran perempuan itu ada disebut, kita juga yang masak, memberikan makan, ada juga pendoa atau diberi karunia khusus untuk penyembuhan, mendoakan yang sakit atau kebun supaya subur, dan juga pembawa pesan, kita sebutnya Yonggaraga dalam bahasa Lani, pembawa pesan. Dan ada perempuan-perempuan yang memang tidak sembarang perempuan, ada perempuan-perempuan khusus yang diberikan kepercayaan untuk mengintai dan juga memberi pesan terkait perang. Jadi itu mungkin saya hanya tambahkan dari perspektif wilayah adat Lapago seperti itu. Khususnya suku Lani dan suku Walak. Oke. Mungkin sedikit lagi kawan Rode, tadi ada pertanyaan ketika Papua dipaksa untuk di-Indonesiakan, apakah kemudian ada kebencian terhadap orang-orang Indonesia non-Papua secara umum? Ya, saya pikir terus terang saja ada. Terus terang saja itu ada, dan itu yang menjadi tugas kita bersama supaya kita sama-sama saling memperbaiki ada yang salah dengan kemanusiaan kita. Itu perlu kita bangun dari sekarang. Saya pikir momen ini adalah momen yang tepat untuk kita mulai memperbaiki cara pandang saya orang Papua, bagaimana saya melihat orang Indonesia, bagaimana saya melihat orang Amerika, orang Australia, orang Eropa. Saya pikir kalau secara singkat mau menjawab ya, saya pikir itu ada. Saya jujur saja terus terang itu ada, dan membutuhkan waktu untuk kita kembali bagaimana saya melihat orang lain yang berbeda agama, berbeda suku dengan saya, bagaimana saya melihat dia dengan cara pandang leluhur saya dulu, bahwa semua orang nilainya sama. Saya butuh waktu untuk merekonstruksi kembali cara pandang saya terhadap orang lain.
Dan itu memang untuk secara khusus sebagai orang Papua, saya pikir saya sendiri secara pribadi merasa perlu untuk kembali ke kampung, memanfaatkan waktu libur atau waktu luang, saya harus ke kampung. Duduk di Honai bersama dengan orang tua, banyak tanya nilai-nilai yang menjadi filosofi mereka, sehingga saya sekarang tidak melakukan hal kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang Eropa atau orang kulit putih, bahkan orang Indonesia, dalam tanda kutip ya, penjajahan orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Bagaimana saya tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan berguru, belajar kembali di Honai adat, bertanya kepada orang tua. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk kawan Rode atas penyampaiannya yang menurut saya personal gitu ya, dan mendalam, tapi sangat reflektif begitu. Dan kepada Rosa juga terima kasih. Teman-teman semua, kita hampir 2 jam ini ya, tapi tidak terasa, dan saya pikir juga semuanya tidak apa-apa karena pertanyaan yang kaya dan mendalam, dan juga pemaparan yang sangat mendalam dari teman-teman. Sebagai pengelola Feminist Talk, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang teman-teman sampaikan di sini merupakan hal yang bisa menjadi refleksi besar bagi gerakan perempuan gitu ya. Bagaimana kita dalam memaknai feminisme, bagaimana kita melanjutkan perjuangan perempuan yang tentu saja tidak mudah begitu. Dan pengalaman teman-teman perempuan Papua dalam melihat situasi masyarakat, dalam melihat kolonialisme, dalam melihat rasisme, dalam melihat sejarah panjang tadi hingga sekarang gitu, merupakan refleksi yang sangat penting. Dan saya senang sekali Feminist Talk kali ini bisa berjalan dan mengangkat langsung dan menghadirkan langsung teman-teman gitu. Terima kasih gitu kepada Rosa dan kepada Rode. Terima kasih juga buat teman-teman peserta yang sudah bertahan hingga hampir 2 jam ini. Akhir kata, semoga semuanya terus sehat. Yes. Sampai ketemu Rosa dan Rode. Semoga kita bisa bersama ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kawan-kawan semua yang sudah hadir dan kasih pertanyaan susah-susah. Oh ya, sebenarnya masih ada pertanyaan lagi loh, ada 3 begitu. Oh, iya. Teman-teman bisa lihat ya, dan ini menurut aku cukup mendalam juga, tapi tidak sempat kita jawab tentang gerakan perempuan itu ya, perkembangannya ya. Ini dari Nauris. Gitu. Iya, dan Noris tentang apa tadi ya, peradaban ya. Iya. Boleh bisa dijawab cepat aja, boleh? Atau sudah habis? Boleh aja sih, masih ada yang bertahan di sini 35 orang. Ada kayaknya. Untuk kalau Noris bilang sudah. Kayaknya Noris sudah tahu jawabannya ya. Jadi itu memang harus diteliti lebih jauh apakah dia datangnya sesudah bertemu dunia luar atau belum. Itu mungkin nanti harus ada pembicaraan tersendiri. Terus soal bagaimana perempuan menyikapi ini, saya pikir memang sudah saatnya perempuan harus bergerak ya. Bergerak dalam arti tidak hanya dengan action, tapi kita perlu duduk bersama, membagikan pikiran dan cerita-cerita kita untuk membangun narasi kita sebagai perempuan Papua. Nah, dari narasi itu akan narasi pribadi akan menjadi narasi kolektif. Narasi kolektif itu yang akan membantu kita bersama untuk membangun gerakan kita ke depan, terutama bagaimana kita melawan diskriminasi, melawan rasisme dan ketidakadilan yang ada di atas tanah ini. Jadi abis ini diskusi ya, kumpul-kumpul. Terima kasih juga banyak buat teman-teman perempuan Papua yang sudah berantusias dan hadir dalam ruangan ini. Semoga kita bisa bertemu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua kakak-kakak, adik-adik, teman-teman. Wah. Oke, saya akan end meeting for all ya. Oke, tendang kami keluar. Oke, dah. Oke.